Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Jambi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika jaringan lintas provinsi. Ditlantas Polda Sultra tanamkan budaya tertib lalu lintas sejak dini lewat program Polisi Sahabat Anak. Kegiatan perjalanan spiritual Indonesian Walk for Peace atau IEWP 2026 tiba di Kabupaten Jemberana, Bali. Polda Jambi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika jaringan lintas provinsi. Pengungkapan kasus besar ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar, didampingi Kabid Humas dan Dires Narkoba Polda Jambi. Pemirsa, pada hari ini Polda Jambi menggelar konferensi pers terkait ungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan lintas provinsi. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan hampir 20 kg sabu, lebih dari 20.000 butir ekstasi, serta ribuan cartridge etomide yang diduga akan diedarkan ke wilayah Sumatera Selatan. Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait pengiriman narkoba dari Pekanbaru menuju Palembang melalui jalur darat lintas Sumatera. Setelah melakukan penyelidikan intensif, petugas melakukan penghadangan terhadap 2 kendaraan di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 32 Kabupaten Muaro Jambi. Saat akan dihentikan, salah satu kendaraan berusaha melarikan diri, sehingga petugas melakukan pengejaran dan tindakan tegas terukur dengan menembak ban kendaraan pelaku. 2 pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kini, keempat tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Ditres Narkoba Polda Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polda Jambi dalam memberantas peredaran narkoba lintas provinsi, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika. Dari Polda Jambi, saya Bribda Lintang Dina melaporkan untuk Polri TV. Polres Karawang, Polda Jawa Barat menyelidiki penemuan mayat remaja di bantaran Sungai Citarum. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi telungkup di bawah tanggul sungai dan ditemukan luka pada bagian leher. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansyah melalui Kasih Humas Ibda Cepwildan menegaskan bahwa Polsek Batu Jaya bersama personel Polres Karawang telah mendatangi dan melakukan penanganan TKP penemuan seorang mayat laki-laki di bantaran Sungai Citarum, Dusun Batu Jaya, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban diketahui berinisial AF 15 tahun, seorang pelajar asal Desa Teluk Bango, Kecamatan Batu Jaya. Korban pertama kali ditemukan warga bernama Obang Sobari saat mencari jantung pisang di sekitar bantaran sungai. Saat ditemukan, korban berada dalam posisi telungkup di bawah tanggul bantaran Sungai Citarum dan ditemukan luka pada bagian leher. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk dilakukan otopsi. Satreskrim Polres Karawang bersama Polsek Batu Jaya masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut serta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Dari Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polda Sumatera Selatan bersama tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri terus melakukan penanganan kecelakaan maut bus ALS dan mobil tangki di Kabupaten Musirawas Utara. 16 kantong jenazah diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi ilmiah. Polda Sumatera Selatan bersama tim DVI Polri memaparkan perkembangan penanganan kecelakaan menonjol antara bus ALS dan mobil tangki yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara. Dalam penanganan insiden ini, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Muhammad Hasan Palembang telah menerima 16 kantong jenazah korban kecelakaan. Tim DVI Polri melakukan identifikasi menggunakan metode scientific identification melalui pemeriksaan DNA, sidik jari, dan data gigi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, bus ALS diduga menghindari lubang jalan hingga masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan mobil tangki. Benturan keras memicu kebakaran besar yang menghanguskan kedua kendaraan. Selain menangani korban meninggal dunia, Polda Sumsel juga memberikan penanganan terhadap korban selamat yang mengalami luka bakar serius. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel bersama tim Laboratorium Forensik Polri juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Produser digital juga diterapkan dengan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA. Teknologi tersebut digunakan untuk merekonstruksi kecelakaan secara digital dan 3 dimensi, guna mengetahui pola benturan dan penyebab pasti kecelakaan. Polda Sumsel mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dalam perjalanan bus ALS agar segera melapor ke posko DVI RS Bayangkara Palembang untuk proses pencocokan data. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polsek Babo, Polres Teluk Bintuni, Polda Papua Barat bersama pemerintah kampung dan masyarakat melaksanakan pemusnahan minuman keras di halaman pos polisi Tanah Merah Baru, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolsek Babo, Ibtu Asran Manan ini sebagai bentuk komitmen aparat kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman peredaran minuman keras ilegal. Pemusnahan miras tersebut turut dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh agama, aparat kepolisian, serta masyarakat Kampung Tanah Merah Baru dan Desa Saingga. Selain pemusnahan barang bukti, aparat kepolisian bersama pemerintah kampung juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para penjual mengenai dampak buruk minuman keras terhadap keamanan lingkungan, ketertiban masyarakat, serta masa depan generasi muda. Komitmen kami, Kepolisian Sektor Babo, dalam menekan peredaran minuman keras yang ilegal yang dapat memicu gangguan keamanan ketertiban masyarakat, tindak pidana kriminal, maupun konflik-konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Pemusnahan miras ini kami lakukan secara rutin dalam melakukan operasi pemusnahan maupun memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tentang bahaya miras. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar membantu kami memberikan informasi, memberikan saran apabila ada yang melakukan jual miras ilegal di lingkungannya, melakukan jual beli miras ilegal di lingkungannya. Tanpa masyarakat memberikan informasi, kami tidak bisa melaksanakan tugas tanpa ada dukungan maupun support dari masyarakat. Tidak hanya itu, dilakukan pula pembuatan surat pernyataan kepada para penjual agar tidak lagi mengedarkan minuman keras di wilayah tersebut, sebagai langkah preventif dalam menekan peredaran miras ilegal. Dari Humas Polsek Babo, Polres Teluk Bintuni, Polda Papua Barat,
melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.